selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok 1, Marwan, Rian, Reskianto, Rigel, Rinjiwarni, Tasik Lebok. Kepada teman-teman dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, tujuan mempelajari metode belajar dan teknik argumentasi ilmiah. Yang kedua, pengertian dan ruang lingkup. Bagian pertama, tujuan mempelajari metode belajar dan teknik argumentasi ilmiah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup mata kuliah. Nomor 2, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan prinsip-prinsip belajar. Nomor 3, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan brain gym. Nomor 4, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan metode menghafal dan mengingat. Nomor 5, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan teknik memahami bacaan. Nomor 6, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan juga menjelaskan logika argumentasi ilmiah. Nomor 7, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan teknik argumentasi ilmiah. Bagian kedua, pengertian dan ruang lingkup. Dalam bagian ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, metode adalah cara ataupun seni mempelajari sesuatu secara efektif dan efisien. Terus, belajar adalah proses atau upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat mengubah hidup kita. Yang ketiga, teknik. Teknik adalah prosedur yang digunakan agar sesuatu dapat dilakukan atau diselesaikan dengan cepat dan tentunya berhasil. Dan tambahan, argumentasi adalah alasan yang memperkuat suatu pendapat. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan belajar, yang kedua, mencari metode yang tepat untuk mencapai tujuan belajar, yang ketiga, membangun sistem belajar, yang keempat, mencari suasana yang cocok digunakan untuk belajar. Baiklah, materi yang saya bawakan ini mengenal brain gym. Ada beberapa poin. Yang pertama, gerakan 8 tidur. Yang kedua itu gerakan silang. Yang ketiga, kai relax. Yang keempat, titik positif. Yang kelima, mengaktifkan tangan. Sekian. Metode mengingat atau menghafal 1. Yang pertama, self quizzing. Yang kedua, pengucapan berulang. Yang ketiga, mencatat berulang. Yang keempat, kombinasi menulis atau berbicara berulang. Yang kelima, menghafal dengan nyanyian. Yang keenam, mind map. Shalom, perkenalkan nama saya Rigel, NIM 202277034. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan saya akan membawakan materi tentang metode menghafal atau mengingat 2. Jadi adapun poin-poin yang bisa kita lakukan dalam metode ini, yaitu yang pertama, kita membuat PowerPoint. Nah, dalam membuat PowerPoint ini kita menulis pokok-pokok dari materi yang akan kita hafalkan, atau kita hanya menulis inti daripada materi tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu membuat pertanyaan bebas. Nah, di sini dalam membuat pertanyaan bebas, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan kita hafalkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu membuat flashcard. Jadi kita membuat semacam kartu, kemudian kita menulis materi-materi yang akan kita hafalkan di situ, dan dari situ juga bisa membantu kita untuk mengingat materi tersebut. Kemudian poin yang keempat yaitu menjelaskan ke orang lain. Nah, jadi materi yang akan kita hafalkan
kita jelaskan kepada orang lain secara berulang-ulang, dan dengan sendirinya juga itu bisa membantu kita untuk menghafal dan mengingat materi tersebut. Poin yang kelima yaitu menghafal dengan gerak atau motorik. Poin yang keenam yaitu menghafal dengan merekam. Nah, di sini kita bisa merekam dengan menggunakan video atau juga bisa merekam dengan menggunakan suara. Di sini kita membacakan materi yang akan kita hafalkan, kemudian kita rekam. Sesudah itu kita bisa putar berulang-ulang rekaman kita tersebut, dan secara otomatis kita bisa menghafal materi tersebut dan kita juga bisa mengingat materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marwan, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan teknik memahami bacaan. Yang pertama, membaca keseluruhan lalu mencatat ulang yang penting. Yang kedua, teknik skimming merupakan satu di antara teknik membaca cepat. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti teknik membaca sekilas. Teknik membaca ini digunakan saat kita ingin menemukan ide utama secara keseluruhan dari sebuah buku. Yang ketiga, teknik scanning juga merupakan sebuah teknik membaca cepat. Teknik ini biasa disebut teknik memindai. Teknik membaca ini berguna untuk mencari beberapa informasi secepat mungkin dan tentunya akurat. Kemudian yang terakhir, logika dan argumentasi ilmiah tertulis 1 dan 2. Demikian hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih.